Kembali kita akan mempelajari tentang hukum pertama Kirchhoff. Kali ini akan dijelaskan tentang contoh soalnya. Hukum pertama Kirchhoff yang mengatur tentang jumlah kuat arus yang masuk dan keluar itu dapat dilihat dalam contoh berikut. Kita lihat pada setiap titik percabangan, kita harus bisa menentukan manakah titik-titik sebagai arus yang masuk dan arus yang keluar. Jika kita lihat dalam peristiwa tiap titik di sini, maka kita bisa menentukan bahwa pada arus titik C itu ada satu buah arus yang belum diketahui arahnya. Maka kita bisa melihat yang masuk adalah 4, yang keluar adalah 2 ampere. Berarti pada bagian ini harusnya ada arus yang keluar dari C bernilai 2 ampere. Maka 2 ampere akan masuk ke B dan 5 ampere dari A akan masuk ke B, sehingga akan menghasilkan arus yang meninggalkan B sebesar 5 ditambah 2, yaitu 7 ampere. Maka 7 ampere akan masuk ke titik C dan pada titik E, dan titik E ini meninggalkan 4 ampere, berarti seharusnya di sini ada arus yang keluar bernilai 3 ampere. Maka 3 ampere akan memasuki titik F, 2 ampere memasuki titik F, sehingga keluarnya adalah 5 ampere. 5 ampere dan 4 ampere masuk ke G, sehingga dari titik G akan keluar sebesar 9 ampere. Itulah bagaimana jaring-jaring kuat arus menurut hukum pertama Kirchhoff. Berikutnya dalam suatu bentuk rangkaian. Misalnya dalam soal ini diketahui bahwa arus yang berada di I4 adalah 3 ampere. Berarti arus yang ada di sini adalah 3 ampere. Pak ditulis di sini adalah 3 ampere arusnya. Karena R4 dengan R5, kalau kita lihat di sini adalah rangkaian seri, maka pada rangkaian seri arusnya bernilai sama. Maka ini pun juga memiliki besar nilai kuat arus 3 ampere. Gambar ini kalau kita sederhanakan, karena R3 dan R4 adalah rangkaian seri, maka tentunya kalau kita selesaikan adalah menjadi nilai 6 ohm. 6 ohm ini adalah arus yang dimiliki oleh keduanya, yaitu bernilai 3 ampere. Kenapa? Karena ini adalah sifat dari rangkaian seri. Oleh sebab itu, dengan menggunakan data ini, kita bisa menghitung masing-masing berapakah V3 dan berapakah V4. V3 kalau kita tentukan, maka kita dapatkan hasil 5 dikalikan 3, yaitu 15 volt. Sedangkan untuk V4 tinggal kita kalikan saja I4 dikalikan R4, yaitu 3 dikalikan 1, yaitu 3 volt. Kembali kita lihat gambar yang sebelah kanan. Gambar sebelah kanan adalah R seri. R seri dari siapa? R seri dari R3 dan R4. Maka kalau kita ingin mendapatkan berapa tegangan pada V seri, kita pun bisa menghitung di sini bahwa V serinya adalah 3 dikalikan 6, 18 volt. Atau kalau mau pakai yang gambar sebelah kiri, berarti V serinya itu gabungan dari siapa? Dari V3 ditambah dengan V4. Ini pun juga akan menghasilkan nilai 18 volt. Maka untuk bagian V serinya kita akan mendapatkan nilai yang sama, baik menggunakan cara menjumlahkan yang ada maupun dengan cara sudah disederhanakan. Sekarang kita akan menentukan berapakah kuat arus yang melewati pada R4. Pada R2. R2 dengan R seri susunan paralel. Ingat, karena ini susunan paralel, maka tegangan miliknya V seri sama dengan tegangan miliknya V2. Berarti V miliknya seri dalam hal ini itu pun nilainya akan sama dengan V miliknya 2. Kenapa? Karena mereka keduanya merupakan rangkaian paralel.
paralel. Seperti itu. Maka nilai dari V2 itu adalah 18 volt. V2 adalah 18 volt. Kalau V2-nya 18 volt, maka kita bisa menghitung nilai I2. Maka nilai I2-nya adalah nilai I sama dengan V dibagi dengan R. Nilainya yaitu 18 dibagi 4 bernilai 4,5 ampere. 4,5 ampere. Sehingga dengan demikian, seandainya arusnya itu berasal dari titik A, arusnya ini adalah I miliknya 1, maka nanti di sini adalah I miliknya 1 juga. I1 akan terpecah menjadi 2 jalur, yang ke atas dan ke bawah. Yang ke bawah adalah 3 ampere. Yang melewati I2 adalah 4,5 ampere. Sehingga dengan demikian nilai I1, nah ketemu di sini. I1 itu kalau begitu mendapatkannya adalah dari I seri yang bawah, I seri ditambah dengan I2. Sehingga mendapatkan hasil 3 tambah 4,5 yaitu 7,5 ampere. Itulah nilai dari I1-nya. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan nilai I1 7,5 ampere, kita bisa menghitung nilai dari V1. Yaitu V1 sama dengan I1 kali R1. Tentunya Anda bisa menghitung berapa hasil kali dari 2 dikalikan 7,5, yaitu 15 volt. Berikutnya untuk mendapatkan I5. Inilah I5. I5 merupakan I yang keluar dari percabangan R2 dan R seri. Maka dari R2 4,5 masuk, dari 3 juga 3 ampere masuk. Maka nilai I5 sama dengan nilai dari I1. Karena ini juga jalur yang keluar. Maka I5 nilainya 7,5 ampere. Dengan demikian Anda pun tentunya bisa menghitung nilai V5-nya. Yaitu V5 sama dengan I5 dikalikan R5. 7,5 dikalikan 6 setara dengan 45 volt. 45 volt nilainya. Oleh sebab itu, kalau kemudian berapakah besar tegangan dari A sampai B, maka tegangan dari A sampai B sebagai hasil akhirnya VAB. VAB itu merupakan besar tegangan miliknya V1, tegangan miliknya paralel, dan tegangan miliknya V5. V1-nya 15, V paralelnya 18, di sini ada, nah ini Pak Dodi tuliskan di sini 18 volt. Kemudian dan V5-nya 45 volt. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. VAB sama dengan 15 ditambah dengan 18 ditambah dengan 45, 78. Perhatikan di sini yang kita masukkan pada rangkaian paralel adalah tegangan paralelnya. Tegangan paralel itu siapa? Tegangan R2 dan tegangan pada R seri yang nilainya setelah keseluruhan adalah 18 volt. Jadi bukan kemudian R2 dimasukkan 18, R seri juga 18. Bukan demikian. Tapi antara R2 dan R seri adalah rangkaian paralel, maka cukup kita masukkan sebagai tegangan paralelnya saja, yaitu 18 volt. Demikianlah bagaimana menerapkan sifat-sifat dari hukum pertama Kirchhoff dalam suatu rangkaian berarus listrik. Selamat belajar.